Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan untuk terus belajar menuntut ilmu agama. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga doa-doa terbaik terus mengalir untuk keluarga beliau, para sahabat dan kaum muslimin secara umum. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa dalam program live interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullahu ta'ala. Dan Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan sore hari ini beliau telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Kita akan sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sehat Ustadz. Alhamdulillah. InsyaAllah. Saya sehat, semoga antum juga. Dan Alhamdulillah. kita berharap dan doakan semoga para pendengar dan pemirsa kita juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik pemirsa, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat, dan insya Allah sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat pembuka dari Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara perkara penting yang perlu dipahami oleh setiap muslim adalah mengetahui adanya sifat minimalis dan adanya sifat maksimalis dalam ibadah. Sifat minimalis adalah sifat yang wajib, yang kita tidak boleh kurang dari itu. Sedangkan sifat yang maksimalis adalah sifat yang sempurna. Contohnya dalam mengurus jenazah misalnya, untuk mandi, para ulama menjelaskan bahwasanya sifat yang minimalis adalah meratakan air ke seluruh tubuh satu kali saja, setelah sebelumnya menghilangkan najis dari badan jenazah tersebut. Jadi kita bersihkan najis dari jenazah, kemudian kita siramkan air rata satu kali. Tapi sunnahnya adalah sifat maksimalis, yaitu sifat yang sempurna, yang ditambah dengan sunnah-sunnah, diantaranya dengan diwudukan dahulu, ya, kemudian disiram dengan jumlah yang ganjil, bisa 3, bisa 4, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Kemudian juga ditambah dengan dicampuri air sidr, kemudian pada siraman terakhir dicampuri dengan kapur barus. Nah, ini adalah di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan merupakan sifat maksimalis. Bahkan ditambahkan juga dimulai dengan membasuh atau memandikan bagian tubuh yang sebelah kanan. Kemudian dalam mengkafani, sifat minimalisnya adalah satu kain yang bisa menutup seluruh tubuh jenazah. Sedangkan sifat yang maksimalis bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, untuk seorang pria ada 3 lapis. Yang pertama yang menutupi auratnya, semacam sarung, ya. Kemudian yang kedua itu menutupi bagian tubuhnya dari leher sampai mata kaki. Kemudian yang ketiga adalah satu lembar kain yang menutupi seluruh tubuh. Sedangkan bagi wanita ada 5 lapis, yaitu yang pertama adalah pakaian bagian bawah, kemudian pakaian bagian atas, kemudian ada jilbab, ditambah 2 lifafah, yaitu 2 kain panjang yang menutupi seluruh tubuhnya. Demikian juga dalam masalah mengubur, maka ada sifat minimalis, yaitu yang penting jenazah tersebut tidak tercium baunya dan dia aman dari gangguan binatang buas yang kadang-kadang setelah mencium bau itu dia akan menggali dan merusak kuburan.
Jadi minimalnya adalah yang penting jenazah tersebut tidak tercium baunya dan tidak diserang oleh binatang buas. Adapun yang sempurna adalah kita menggali lebih dalam dan membuatkan lahat ya untuk jenazah tersebut. Ya, bisa bentuknya syak. Syak adalah bentuk yang umum dipakai di Indonesia, tapi yang lebih afdal lagi adalah membuatkan lahat untuk jenazah tersebut. Yaitu semacam lubang yang agak miring dari posisi jenazah, jadi tidak kelihatan persis, tapi ada liang lahat, yaitu yang memiliki lubang yang agak menjorok ke dalam, ya, seperti yang telah dijelaskan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Ya, jadi penting bagi kita untuk memahami bahwasanya ada sifat yang minimalis. Kemudian ada sifat yang lebih baik dari itu, bahkan sifat yang maksimalis, untuk kemudian nanti kita bisa memilih dari sifat-sifat ini apa yang sesuai dengan kondisi kita. Abdullah bin Umair, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ketika beliau dikubur dalam kondisi beliau tidak punya harta yang banyak, dan juga umat Islam waktu itu masih sangat sederhana hidupnya, maka kafan beliau itu kalau dipakaikan dari sebelah atas maka kaki beliau kelihatan. Nah, kalau dipakaikan dari sebelah bawah maka kepala beliau yang kelihatan. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan agar bagian atas ditutup dahulu, kemudian yang bagian bawah ditutup dengan idkhir. Idkhir itu semacam ilalang. Ya, ini menunjukkan bahwasanya inilah sifat minimal yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini adalah sebuah kaidah yang penting untuk kita pahami bersama dalam urusan ibadah kita. Demikian, wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz, jazakumullahu khairan. Dan pemirsa, tidak lupa kami sampaikan bahwasanya live interaktif ini dapat pula Anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, sudah ada penelpon yang bergabung Ustadz. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Rashid, Pak, di Jakarta Pusat. Silakan Bapak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan minimalis dan maksimalis dalam hal ibadah Pak Ustadz, saya saat ini sedang berusaha dalam hal membaca Al-Quran. Itu minimalnya saya satu hari 1 juz Pak Ustadz. Masya Allah. Nah, ini saya ingin meningkatkan lagi, lebih dari itulah, katakanlah maksimalnya itu apa 2 atau bagaimana. Karena saya ternyata banyak waktu Pak Ustadz. Saya ini pensiunan PNS gitu Pak Ustadz. Cuman itu tadi mungkin karena godaan setan atau bagaimana, untuk 1 hari 2 juz itu belum rata gitu Pak Ustadz. Ya. 1 juz dapat dipastikan ini Pak Ustadz. Ini bukan ria ini Pak Ustadz. Saya ingin bagaimana caranya kita supaya katakanlah godaan setan itu nggak ada lah, kan macam-macam itu setan itu menggoda Pak Ustadz. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan godaan setan ini Pak Ustadz, kan ketika kita membacakan surat Al-Baqarah, setan itu akan lari Pak Ustadz. Nah, ketika saya sholat, saya katakanlah membaca 5 ayat Al-Baqarah, kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah, itu apa setannya bisa lari? Apa harus satu itu kan ya nggak mungkin lah dalam sholat gitu Pak Ustadz. Mohon pencerahan dari Pak Ustadz terhadap 2 pertanyaan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, kita berharap cerita-cerita positif yang disampaikan di mimbar-mimbar seperti ini bisa menginspirasi kita sendiri dan juga para pendengar
Ya, jadi insyaallah kita tidak berniat untuk menunjukkan ibadah kita kepada orang lain ya, dan tentunya itu semuanya Allah yang tahu ya, dan kalau kita meniatkannya untuk mendasari sebuah pertanyaan ya, atau untuk menginspirasi orang lain ya, maka insyaallah ya sesuai dengan niat kita, dan semoga saja ya jadi cerita yang disampaikan oleh Bapak tadi bisa menginspirasi yang lain dan membuat yang lain juga bersemangat untuk lebih baik daripada Bapak yang di Jakarta Pusat. Ya, adapun tentang bacaan Al-Qur'an, maka membaca Al-Qur'an itu hukumnya sunnah. Maka kalau kita ditanya tentang batas minimal membaca Al-Qur'an ya, maka untuk bacaan yang lepas tidak ada minimalnya karena itu semuanya sunnah. Tapi kita juga bisa katakan bahwasanya paling tidak kita membaca ayat Al-Quran yang wajib dalam keseharian kita. Yaitu tentunya paling tidak kita akan membaca 17 kali surat Al-Fatihah. Karena dalam setiap rakaat kita harus membaca surat Al-Fatihah. Maka ini bisa kita katakan sebagai batas minimal seorang muslim untuk membaca Al-Quran dalam setiap hari. Dan apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak untuk Bapak sendiri, maksudnya untuk keseharian Bapak sendiri dengan minimal membaca 1 juz adalah sesuatu yang sangat bagus sekali, dan boleh bagi seorang muslim untuk memotivasi dirinya dengan membuat batasan-batasan seperti ini. Misalnya paling tidak sehari 1 juz, sehari 2 juz dan seterusnya. Dan itu termasuk satu hal yang akan memotivasi kita sehingga dalam 1 bulan kita bisa khatam. Bahkan kalau 2 juz kita bisa khatam 2 kali. Dan bahkan kita bisa tingkatkan lagi menjadi seperti apa yang sering dipraktekkan oleh salafus soleh, termasuk para sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu khatam setiap 7 hari sekali. Nah, jadi disebutkan dalam banyak riwayat bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW mengkhatamkan bacaan Quran mereka dalam 7 hari. Ya, jadi ada sebuah metode tertentu yang dijelaskan oleh para ulama yang ahli dalam qiraat atau dalam ilmu Al-Quran ya, bahwasanya teorinya adalah fami bisyauqin ya, nanti Bapak bisa pelajari lebih dalam apa itu fami bisyauqin, yaitu membagi Al-Quran menjadi 7 bagian ya. Ya, misalnya fa itu artinya adalah Fatihah, mulai dari Fatihah ya. Kemudian nanti yang mim adalah surat Al-Maidah. Jadi potongan pertama adalah mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian selesai sebelum surat Al-Maidah. Di potongan yang kedua dimulai dari surat Al-Maidah, kemudian ia adalah Yunus ya, dan seterusnya. Jadi dibagi seperti itu sehingga orang bisa khatam dalam 7 hari sekali. Dan seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang butuh latihan ya, butuh pelan-pelan ya, menambah sedikit demi sedikit ya. Sekarang 1 juz, mungkin beberapa bulan ke depan bisa 2 juz sehari, dan nanti kita berusaha untuk bisa mencapai apa yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mengisi hari tua kita, mengisi hari-hari terakhir kita di dunia dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Dan saya pernah ngobrol dengan salah seorang teman yang menjadi penggiat program Fami Bisyauqin ini, yaitu bahwasanya ketika saya tanya apakah kira-kira di negeri kita program seperti itu bisa berjalan ya, karena tidak mudah untuk menyelesaikan sekitar 4 juz dalam 1 hari. Maka kawan ini mengatakan bahwasanya program ini punya segmen tersendiri, dan segmen yang paling pas adalah para pensiunan ya. Mereka yang punya kesadaran agama yang tinggi dan waktunya sudah banyak kosong. Jadi mereka kadang-kadang malah bingung ini mau ngapain ya, dalam sehari mau ngapain saja. Nah, dengan mengamalkan tadi program Fami Bisyauqin yang punya dasar dari teladan para sahabat Rasulullah SAW, maka insyaallah kita bisa mengisi hari-hari kita dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan bacaan Al-Qur'an. Insyaallah. Ya, kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, tentang gangguan dalam salat. Iya, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya suratul Baqarah la yastati'uha al-batalah ya, surat Al-Baqarah itu tidak bisa ditembus oleh al-batalah ya. Batalah termasuk para setan ya, para jin yang jahat, dan juga termasuk adalah
para tukang sihir. Ya. Jadi ini sangat bermanfaat kalau kita membacanya untuk menangkal sihir ya, atau melindungi dari kerasukan atau godaan setan, termasuk juga mengobati orang yang kerasukan. Maka surat Al-Baqarah adalah termasuk ayat atau surat yang sangat manjur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak harus satu surat penuh ya. Tapi ayat-ayat surat Al-Baqarah juga sangat kuat untuk mewujudkan manfaat-manfaat yang disebutkan tadi itu. Namun Allah Ta'ala alam ini diperlukan kekhusyuan dalam membacanya. Karena saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang khannas, ya, para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya khannas artinya adalah kalau kita ingat Allah, dia akan menjauh, dan kalau kita lalai maka dia akan mendekat. Jadi sifat setan dari kalangan jin itu khannas, jadi mereka menyerang saat kita lalai, masuk saat kita lalai, dan ketika kita ingat Allah Subhanahu wa taala, kita sibuk dengan zikir, kita khusyuk dalam salat atau bacaan kita, maka mereka lari. Makanya kita kadang-kadang ya kita dapatkan dalam sholat kita membaca surat, tapi kita digoda oleh setan. Artinya setan menggoda kita, menyerang kita. Kenapa? Karena dalam bacaan itu kita tidak khusyuk. Jadi meskipun kita membaca tapi hati kita lalai. Nah, di situ setan bisa masuk. Dan setan tidak bisa menyerang kita kalau dalam ibadah kita, dalam bacaan Al-Quran kita khusyuk dan menghadirkan kekhusyuan dalam bacaan kita. Atau istilahnya ingat Allah dan tidak lalai. Maka kondisi seperti itulah yang bisa menghambat kita atau melindungi kita dari godaan dan serangan setan. Ya, demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan, dan terima kasih kepada Bapak Rosyid yang sudah bertanya dari Jakarta. Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan datang dari Jawa Barat dari saudara Yahya. Ustaz, bismillah. Ustaz, beliau ini bertanya, beliau baru mulai menghafal dan biasa memurojaah hafalannya ketika sedang menjadi imam, dan seringkali hafalannya ini tertukar Ustaz. Nah, yang beliau ingin sampaikan, pertama beliau minta doa Ustaz, dan kemudian saran solusi bagaimana, dan apakah betul bahwasanya hafalan baru ini tidak disarankan untuk dibaca di sholat Ustaz, hafalan baru Ustaz? Iya, pertama kita doakan saudara kita agar bisa menyelesaikan hafalan Qur'annya dan diberikan hafalan yang mutqan, hafalan yang kuat dan tidak mudah lupa. Ya, amin. Ya. Dan perlu kita ingatkan bahwasanya kondisi menjadi imam itu adalah posisi yang berat. Jadi sholat di depan banyak orang, ya, terutama tempat-tempat tertentu. Ya. Para syekh ya yang di Saudi Arabia misalnya, mereka menyebutkan bahwasanya menjadi imam di mihrabnya Rasulullah SAW, di tempat di mana Nabi Muhammad SAW dahulu mengimami para sahabat beliau, ini termasuk salah satu tempat mengimami yang paling mengerikan, maksudnya menakutkan, yang membuat orang grogi. Ya mungkin kita di tempat sholat kita tidak sampai tingkat itu, tapi selalu ada yang namanya rasa takut dan khawatir. Nah, inilah sebenarnya yang membuat kenapa saat kita menghafal sendiri kita bisa lancar, tapi ketika kita menjadi imam, ya maka kita kadang-kadang tersendat-sendat dan tidak lancar bacaannya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang membuat kita grogi saat kita di depan banyak orang. Nah, maka saat kita menjadi imam untuk banyak orang, ya tentunya mereka akan terganggu kalau kita banyak salah. Kalau mereka harus sering-sering memperbaiki bacaan, membenarkan bacaan imam, itu cukup mengganggu. Dan kita sebagai imam tentunya tidak ingin mereka terganggu, tidak ingin membuat para jamiah terganggu. Maka sebaiknya kita memberikan yang terbaik. Ya. Kita tidak menampilkan kecuali bacaan yang atau surat-surat yang sudah kita hafal dengan baik. Ya. Dan kita tidak menjadikan sholat jamaah sebagai tempat latihan atau ajang uji coba. Ini bukan sesuatu yang tepat ya. Kita bisa memperkuat bacaan kita saat kita misalnya qiyamul lail sendiri. Ya, di rumah itu kondisinya kita sendiri. Jadi mirip dengan kondisi kita sedang menghafal atau murojaah. Nah, maka itu adalah yang tepat untuk memperkuat bacaan kita. Adapun saat kita menjadi imam untuk banyak orang, maka itu bukan tempat yang tepat untuk
murajaah atau berlatih ya. Demikian wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan, dan itu tadi jawaban untuk saudara Yahya di Jawa Barat. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Rusmini. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya tentang sholat fajar. Adik saya itu berpendirian. Sholat fajar itu ya sebelum azan, Mbak. Ya kalau saya dulu ya begitu. Tapi sekarang saya sudah mendengarkan kalau sholat fajar itu namanya sholat fajar juga. Itu sebelum subuh itu dinamakan sholat fajar. Terus bagaimana yang sebenarnya, Ustadz? Kalau sholat fajar itu apa ya memang ada sendiri sebelum azan, apa ya memang qobliyah subuh itu dinamakan fajar. Terus yang kedua, kalau belum sholat witir, kalau karena bangunnya kesiangan, terus sudah terdengar suara azan, itu kalau dilaksanakan di waktu azan apa tidak boleh, Ustaz? Terus kalau suruk, oh sudah itu aja, sudah lain lagi. Ini sholat fajar sama sholat witir ya berarti. Witir saat adzan. Oke. Baik, cukup Ibu ya. Terima kasih Ibu Rusmini. Jawabannya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi fajar itu ada dua. Ada fajar kadzib dan ada fajar shadiq. Fajar kadzib adalah fajar yang cahayanya itu arahnya vertikal, ya, mengarah ke atas, tidak rata. Jadi dia cuma bentuknya vertikal ke arah atas. Ini terjadi beberapa menit sebelum adanya fajar shadiq. Nah, setelah adanya fajar kadzib ini maka akan muncul fajar shadiq, yaitu fajar yang sesungguhnya, yang sifatnya adalah berupa cahaya yang menyebar ke seluruh ufuk, sifatnya horizontal begini. Nah, ini harus kita pahami. Ada perbedaan antara fajar kadzib, yaitu fajar yang bohong, dengan fajar yang shadiq, yaitu fajar yang sesungguhnya. Nah, adapun hukum-hukum dalam agama kita digantungkan pada fajar shadiq, bukan pada fajar kadzib. Jadi, mulainya kita berpuasa itu saat terbitnya fajar shadiq. Mulainya kita boleh melakukan sholat subuh, maka itu juga dimulai dengan terbitnya fajar shadiq. Adapun fajar kadzib tidak dijadikan patokan untuk ibadah apapun. Dan kalau kita memperhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, kadang-kadang sholat subuh dinamai sebagai sholat fajar. Maksudnya adalah sholat fajar shadiq, bukan fajar yang kadzib. Karena sekali lagi yang dijadikan patokan adalah fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Nah, hadis-hadis yang menyebutkan sholat fajar itu kadang-kadang artinya adalah sholat subuh yang fardu, dan kadang-kadang 2 rakaat qobliyah subuh yang sunnah. Seperti misalnya sabda Nabi Muhammad SAW, "Raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini maksudnya kata para ulama adalah 2 rakaat sholat subuh yang qobliyah, atau 2 rakaat qobliyah subuh. Jadi disebutnya 2 rakaat fajar. Nah, ini kita jangan menafsirkan dengan pemahaman kita sendiri. Kita kembali kepada para ulama, karena fajar ini bisa berarti sholat subuh kadang-kadang, sholat subuh yang wajib, bisa berarti sholat sunnah qobliyah subuh. Dan yang dimaksud adalah salah satu dari dua sholat itu. Nah, memang ada pemahaman di sebagian umat Islam di Indonesia bahwasanya fajar itu sebelum masuknya waktu subuh, atau persisnya ya mungkin adalah waktu imsak, ketika sudah imsak tapi belum adzan subuh. Nah, ini kemudian menimbulkan keyakinan atau pemahaman di kalangan sebagian orang bahwasanya itu adalah waktu disyariatkannya sholat fajar. Kita katakan bahwasanya sholat fajar yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW artinya hanya 2. Kadang-kadang dimaksudkan untuk sholat subuh yang wajib, dan kadang-kadang diartikan sebagai sholat qobliyah subuh seperti yang sudah kami sampaikan tadi itu. Nah, sekarang boleh nggak kita sholat sebelum masuknya waktu subuh? Jawabannya boleh.
karena itu masih waktu malam. Jadi sebenarnya itu termasuk qiyamul lail. Di situ kita masih bisa qiyamul lail, di situ kita masih bisa sholat witir, dan inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, sholatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukumul fajra falyutir bi raka'ah. Sholat malam itu 2 rakaat. Dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, maka hendaklah dia melaksanakan sholat witir dengan 1 rakaat saja. Nah, jadi itu hampir masuk waktu subuh. Karena fajar itu adalah fajar shadiq, artinya waktu subuh. Nah, jadi sebelum itu masih belum fajar. Sebelum itu masih waktu malam. Jadi dia masih bisa dipakai untuk sholat qiyamul lail, termasuk juga sholat witir. Nah, jadi intinya ini kembali kepada bagaimana kita memahami istilah sholat fajar dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan para ulama yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah kadang-kadang sholat subuh yang fardu dan kadang-kadang sholat sunnah qobliyah subuh. Sedangkan yang sebelum itu seperti yang dipahami oleh adik ibu, ya, maka ini sebenarnya bukan sholat fajar, tapi itu masih termasuk bagian dari qiyamul lail. Baik, selanjutnya Ustaz, ketika sudah azan subuh dikumandangkan, lalu ibu tadi belum sholat witir, bagaimana Ustaz? Ya, ketika seseorang tidak sempat untuk mengerjakan sholat witir, ya, maka sunnahnya adalah mengqadha sholat witir tersebut ketika sudah masuk waktu sholat duha. Kita katakan ya sudah qadarullah, ya, tadi kita pikir waktunya masih cukup. Tapi ternyata kita mau witir sudah selesai waktu malam dan fajar sudah terbit. Maka nanti kita bisa qadha sholat witir ini kalau memang sholat witir ini adalah sholat sunnah yang sudah menjadi wirid kita setiap malam. Maka Nabi Muhammad SAW mencontohkan untuk mengqadha sholat malam di waktu duha. Kalau ibu biasa sholat witir 1 rakaat, maka nanti saat mengqadha di waktu duha diqadha menjadi 2 rakaat. Kalau biasa witirnya 3 rakaat, maka diqadha di waktu duha menjadi 4 rakaat dan seterusnya. Adapun kalau kita sudah witir, sudah mulai witir, kemudian di tengah-tengah witir, misalnya di rakaat yang kedua atau rakaat ketiga, atau kalau 1 rakaat ketika kita mau sujud terdengar suara azan misalnya, maka di sini kita meneruskan witir kita karena sudah terlanjur dimulai. Dan sebuah sholat itu tidak boleh dipotong, tidak boleh dibatalkan kecuali dengan sebab yang kuat. Misalnya seperti sabda Rasulullah SAW, idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah. Kalau iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak boleh lagi ada sholat kecuali sholat yang fardu. Jadi kalau kita sedang mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh misalnya, kemudian di tengah-tengah sholat, di awal sholat, ya, kita mendengar suara kumandang iqamat, ya, maka di situ kita batalkan sholat qobliyah subuh kita, kemudian kita segera berpindah ke sholat fardu. Kenapa? Karena ada alasan yang kuat yang membuat kita memutuskan atau membatalkan sholat qobliyah kita, yaitu apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah. Kalau sudah dikumandangkan iqamat, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang fardu. Nah, jadi sholat sunnah kita tinggalkan, kita berpindah ke sholat fardu. Nah, kalau kita sudah memulai sholat witir, kemudian di tengah-tengah sholat kita terdengar suara kumandang adzan, ya, adzan masuknya waktu subuh, maka di sini iqamat belum dikumandangkan. Ya, sholat fardu masih agak lama. Masih ada waktu 10 menit, 15 menit, 20 menit, tergantung bagaimana kebiasaan di daerah kita. Kapan iqamat untuk subuh dikumandangkan. Jadi di situ tidak ada sesuatu yang membuat kita harus memutuskan sholat witir kita. Jadi silahkan diselesaikan karena sudah terlanjur dimulai. Karena kita tidak boleh untuk membatalkan ibadah kita, termasuk sholat kita, kecuali dengan alasan yang kuat. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ibu Rosmini yang sudah bertanya dari Pacitan. Baik, pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bapak siapa, di mana? Hamba Allah dari Bogor, Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum, Pak Ustaz. Semoga Allah menjaga Pak Ustaz dan keluarga semua, Pak Ustaz. Amin, amin. Pak
Pak Ustadz mau nanya ini tentang masalah sholat sunnah qobliyah subuh Pak Ustadz. Kalau umpama terlambat tidak mengerjakan, nah ini kan ada penjelasan dikerjakan setelah sholat wajib. Ada lagi yang mengatakan karena itu dilarang, baiknya dikerjakan setelah matahari terbit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua masalah sholat malamnya Pak Ustadz. Sholat malam kalau umpama setelah sholat isya kan dibolehkan waktunya, tetap terbaiknya tidur dulu. Nah kalau umpama kita cicil, maksudnya kalau istilah dalam cicil itu dicicil, kalau umpama mau pakainya mau melaksanakannya 11 rakaat tapi nggak sekaligus 11 rakaat Pak Ustadz, tapi katakanlah bahasa kita yang dicicil gitu. Nah itu gimana Pak Ustadz penjelasannya, boleh apa enggaknya Pak Ustadz? Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama qobliyah fajar kalau sudah terlewat. Qobliyah subuh yang tidak sempat kita lakukan pada waktunya, memang yang terbaik adalah kita mengqadha'nya setelah matahari terbit, setelah masuknya waktu duha. Itu adalah yang terbaik. Tapi boleh bagi seseorang untuk mengqadha'nya setelah sholat fardu, yaitu setelah sholat subuh. Karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan demikian. Beliau pernah suatu ketika tidak sempat untuk mengerjakan sholat ba'diyah zuhur. Kemudian beliau mengerjakannya setelah asar. Dan kita mengetahui bahwasanya waktu setelah asar dengan waktu setelah subuh itu adalah sama-sama waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Tapi kadang-kadang Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat, bahkan sholat sunnah pada waktu itu. Kenapa? Karena ada sebabnya. Ada sebab khusus, tidak sengaja merencanakan sholat di situ, tapi karena tidak sempat mengerjakan sholat sunnah pada waktunya, maka beliau mengqadha'nya di waktu itu. Nah inilah yang disebut oleh Imam Syafi'i sebagai sholat dzatu sabab, sholat yang memiliki sebab khusus. Jadi boleh kita mengqadha' sholat sunnah qobliyah kita, sholat sunnah qobliyah subuh kita setelah selesai sholat subuh. Tidak masalah, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan bisa juga kita mengqadha'nya nanti ketika sudah masuk waktu duha. Kemudian mencicil sholat malam kita dengan mengerjakan sebagiannya setelah sholat isya, kemudian sebagian lagi setelah nanti kita tidur atau menjelang subuh. Ya ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh karena baik setelah isya maupun menjelang subuh itu semuanya adalah waktu malam. Dan sholat malam itu, qiyamul lail itu namanya adalah sholat malam, ya, mengerjakan sholat malam. Meskipun di antara sholat malam ini ada bentuk yang lebih khusus, yaitu tahajud. Tahajud artinya adalah bangun malam setelah kita tidur. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila." Yang intinya bahwasanya tahajud, qiyamul lail setelah kita tidur itu lebih dalam, ya. Ashaddu wat'an, jadi lebih dalam, kita bisa lebih khusyuk di situ. Tapi tidak harus begitu. Kita boleh melaksanakan sebagian qiyamul lail kita di awal malam. Bahkan Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk witir dahulu sebelum tidur. Karena Abu Hurairah adalah seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu yang biasa punya aktivitas belajar setelah sholat isya. Yang seperti ini kadang-kadang khawatir tidak bisa mengerjakan witirnya sebelum subuh atau setelah bangun malam. Maka beliau mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk mengerjakan witir sebelum tidur. Ini menunjukkan bahwasanya witir bisa dikerjakan sebelum tidur. Nanti kalau Allah mentakdirkan untuk kita bisa bangun malam, kita bisa mengerjakan sholat malam yang lain. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya kalau seseorang mengerjakan sholat maghrib dan isya secara jamak takdim di waktu maghrib, jadi di waktu maghrib dia menjamak sholat maghrib dan isya, berarti di awal malam dia mengerjakan dua sholat ini. Orang yang seperti ini dia sudah boleh untuk mengerjakan witirnya setelah maghrib langsung.
Karena ini juga bagian dari malam ya. Setelah maghrib sudah masuk waktu malam. Jadi dia boleh untuk mengerjakan sholat maghribnya disambung dengan sholat isyanya, kemudian dia witir, kemudian misalnya nanti melanjutkan aktivitasnya berupa safar, misalnya kalau memang orang sedang safar atau dia sedang akan melakukan tindakan operasi ya, kesehatan misalnya yang membutuhkan waktu yang sangat panjang berjam-jam sampai mungkin 8 sampai 9 jam. Nah, maka dia boleh untuk menjamak sholatnya maghrib dan isya secara takdim, kemudian nanti setelah itu langsung witir. Karena bisa jadi operasinya nanti baru selesai di waktu subuh di hari berikutnya. Ya, maka intinya qiyamul lail adalah sholat yang dilakukan di malam hari ya, dan kita bisa lakukan itu setelah sholat isya atau sebagiannya setelah sholat isya seperti kita mengerjakan sholat tarawih. Ya, bahkan saya melihat di sebagian masjid ya di kota Madinah ya di 10 malam terakhir ada sebagian masjid yang seperti yang Bapak sebutkan tadi mencicil ya. Jadi ada sebuah masjid yang mereka sholatnya 11 rakaat, yaitu mereka pecah menjadi 2. Setelah isya mereka sholat 4 rakaat dahulu. Kemudian nanti di waktu sahur atau kira-kira jam 2 ya mereka bangun lagi untuk mengerjakan 4 rakaat yang lain ditambah witir. Demikian juga di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi di 10 malam terakhir ya, itu penduduk Mekah biasanya mereka mengerjakan dahulu sholat tarawih sebanyak 20 rakaat maksud saya 20 rakaat setelah sholat isya langsung. Nanti kemudian mulai jam 1 malam mereka menambah lagi dengan 10 rakaat yang lebih panjang-panjang. Nah, Masya Allah ini menunjukkan semangat para penduduk kota Mekah dan kota Madinah yang mereka sudah dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tinggal di sana, ya, bisa sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kapan mereka suka. Tapi mereka tetap bersyukur dengan nikmat itu, dan syukur itu justru dengan memperbanyak ibadah. Subhanallah ya, mereka banyak di antara mereka yang setelah isya sholat tarawih 20 rakaat, kemudian istirahat sejenak untuk makan malam sekitar 2 jam. Nanti jam 1 mereka sudah qiyamul lail lagi. Mereka sudah tahajud lagi dengan 13 atau 11 rakaat ya, dengan rakaat-rakaat yang panjang. Jadi hampir seluruh malam mereka di 10 terakhir bulan Ramadan itu diisi dengan sholat-sholat yang panjang seperti itu. Intinya yang ingin saya garis bawahi adalah dari cerita ini adalah bahwasanya praktek seperti ini juga dipraktekkan oleh para ulama kita, oleh orang-orang soleh di kota suci sana, di Mekah dan Madinah ya, di mana mereka juga sebagian membagi ibadah mereka, sebagian dilakukan setelah sholat isya dan sebagian dilakukan setelah kita tidur atau menjelang subuh. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik Ustadz, jazakumullah khairan dan terima kasih kepada saudara yang sudah bertanya. Baik, selanjutnya Ustadz ada pertanyaan dari Ummu Ammar di Yogyakarta Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya memiliki 3 orang anak laki-laki, semuanya belum diakikahkan. Posisi bapaknya sudah meninggal Ustadz. Ya, akan tapi di tahun ini saya memiliki kemampuan untuk berkurban. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Perintah untuk akikoh adalah perintah untuk orang tua ya. Dalam hal ini adalah bapaknya anak-anak. Itu adalah akikoh untuk bapaknya anak-anak. Dan perlu kita ketahui bahwasanya hukum akikoh menurut sebagian besar ulama adalah sunnah muakkadah ya, sunnah yang ditegaskan. Tidak sampai derajat wajib. Jadi kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Dan kalau tidak dilakukan karena pada masa lalu ya, bapaknya anak-anak tidak punya kemampuan untuk akikoh. Dan kita juga ingat bagaimana kondisi pada 20 tahun yang lalu, ya 15 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, di mana dunia belum terbuka seperti sekarang. Ya, orang sangat kesulitan untuk bisa akikoh pada zaman itu. Bahkan kurban pun dulu tidak semua orang mampu, gitu. Apalagi akikoh yang sampai 3 orang anak ya, maka itu bisa dimaklumi. Jadi tidak ada dosa apapun ya pada orang tua yang memang tidak mampu untuk mengerjakan akikoh untuk anaknya. Karena yang pertama hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian yang kedua adalah karena itu tidak dilakukan karena tidak mampu. Ya, kemudian apa yang lebih baik dilakukan oleh ibu ini yang pada tahun ini beliau mampu untuk berkurban. Nah, kurban ini
hukumnya sama dengan akikah, sama-sama sunnah muakkadah. Jadi yang mana yang harus didahulukan? Nah, kalau kondisinya adalah ibu berada di bulan Dzulhijjah, maka ibu sebaiknya mendahulukan kurban. Nah, kalau waktunya di luar bulan Dzulhijjah, masih jauh dari waktu kurban, maka sebenarnya ibu juga tidak punya kewajiban ya. Ini hanya anjuran saja. Kalau ibu mau akikah untuk anak-anak, ya bagus-bagus saja. Dimulai mungkin dari yang paling besar dahulu. Ya, ibu tidak punya kewajiban, yang punya bapak pun juga tidak punya kewajiban ya. Tapi kalau ibu ingin mengerjakan sunnah ini, ya bagus saja. Dengan harapan nanti ketika mendekati Idul Adha, kita sudah memiliki harta yang lain yang bisa kita pakai untuk kurban. Tapi kalau waktunya ibu berada di waktu mendekati kurban, maka kurban itu lebih didahulukan karena kurban itu berhubungan dengan ibu sendiri. Sedangkan ditambah waktunya sudah mendekati waktu kurban, sedangkan akikah itu berhubungan dengan bapak. Sebenarnya yang mendapat perintah untuk akikah itu bapak, bukan ibu. Kemudian ditambah lagi anak-anak kita, mereka bisa mengakikahi diri mereka sendiri. Jadi kalau ibunya tidak mengakikahi, bapaknya tidak mengakikahi, maka mereka masih bisa mengakikahi diri mereka sendiri, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sanadnya hasan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengakikahi diri beliau sendiri ketika beliau sudah dewasa. Jadi Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita ketahui, beliau tidak berjumpa dengan ayahanda beliau. Beliau hanya bertemu sebentar dengan ibunda beliau, maka di masa kecil beliau tidak diakikahi. Nah, kemudian turun wahyu kepada beliau bahwasanya akikah itu hukumnya, akikah itu diperintahkan. Allah menjelaskan bahwasanya setiap anak itu tergadai pada akikahnya. Nah, maka untuk mengamalkan hadis ini, mengamalkan wahyu yang turun kepada beliau, maka beliau akhirnya mengakikahi diri beliau sendiri ketika beliau sudah dewasa. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah hadis ini sahih apa tidak. Tapi yang lebih kuat Allah Ta'ala adalah pendapat yang menyebutkan bahwasanya ini adalah hadis yang hasan, ya sedikit di bawah sahih, tapi masih termasuk kategori hadis yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Ya, maka Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam riwayat ini, beliau mengakikahi diri beliau sendiri ketika beliau sudah dewasa. Maka demikian juga masih ada pintu yang lain. Kalau dahulu bapaknya anak-anak tidak punya kemampuan untuk mengakikahi mereka, dan ibu juga kemampuannya terbatas, ya, mungkin tidak bisa mengakikahi mereka juga, maka anak-anak bisa diarahkan untuk meneladani Rasulullah SAW dengan mengakikahi diri mereka ketika mereka sudah dewasa. Demikian, Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih itu jawaban untuk Ibu Amar dari Yogyakarta. Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari Jawa Barat dari saudara Nawawi. Ustaz, apa hukumnya kurban untuk orang tua yang sudah meninggal, Ustaz? Ya, kurban untuk orang tua yang sudah meninggal disyariatkan, yaitu boleh, ya, boleh bagi seorang anak untuk berkurban dengan niat kurban ini untuk kedua orang tuanya. Karena kurban termasuk sedekah. Jadi kurban itu di samping punya dimensi menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, dia juga memiliki dimensi sedekah. Karena daging kurban ini sebagiannya akan disedekahkan kepada orang-orang miskin. Sebagian akan dihadiahkan kepada handai tolan kita. Sebagian akan kita nikmati sendiri. Jadi ada unsur sedekah, maka kurban termasuk sedekah, dan para ulama sepakat bahwasanya sedekah adalah ibadah yang kalau kita lakukan untuk orang lain, maka ibadah itu akan sampai kepada mereka. Jadi sebagaimana kita dibolehkan untuk bersedekah, ya, bersedekah uang, ya, atas nama kedua orang tua kita, maka kita juga boleh untuk bersedekah untuk mereka dalam bentuk kurban. Nah, jadi sedekah untuk orang tua dalam bentuk kurban hukumnya adalah boleh, dan ini termasuk birrul walidain, yang masih bisa kita lakukan sepeninggal mereka. Jadi para saudaraku, para umat Islam yang sudah tidak memiliki orang tua lagi, ya, kita perlu sedih bahwasanya pintu surga itu sudah tertutup. Maksudnya pintu surga melalui berbakti kepada mereka saat mereka masih hidup itu sudah tertutup. Tapi pintu surga dari pintu mereka tidak tertutup sama sekali. Ya, kita masih bisa berbakti kepada mereka bahkan setelah mereka meninggal. Di antaranya dengan bersedekah untuk mereka, bersedekah atas nama mereka, atau berkurban atas nama mereka.
Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan, dan itu jawaban untuk Nawawi di Jawa Barat. Baik, pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ida dari Palembang. Silakan Ibu Ida. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini begini Pak Ustaz. Mas saya ini mau menanyakan sholat witir Pak Ustaz. Katanya itu kalau kita sholat witir itu harus ganjil ya Pak Ustaz. Iya. Cukup Ibu. Ibu. Ya, iya cuman itu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi sholat witir memang harus ganjil karena arti witir itu sendiri adalah ganjil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasyaf'i wal watr." Demi yang genap dan yang ganjil. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, "Innallaha witrun yuhibbul witr." Allah itu ganjil, Allah itu satu ya. Satu itu kan bilangan ganjil. Dan Allah menyukai yang ganjil. Jadi memang secara bahasa witir itu artinya ganjil. Dan Nabi Muhammad SAW ya, mencontohkan kepada umat beliau bahwasanya sholat malam itu diakhiri dengan sholat witir. Jadi diakhiri dengan sholat yang jumlah bilangan rakaatnya ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Sholatul laili mathna mathna." Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الْفَجْرَ فَلْيُوتِرْ بِرَكَعَةٍ. Dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, maka hendaklah dia witir dengan 1 rakaat. Dan beliau kadang-kadang witir dengan 3 rakaat, kadang-kadang 5, kadang-kadang 7, ada riwayat 9. Ini semuanya dicontohkan dari Rasulullah SAW. Ya, dan semuanya jumlah bilangannya witir, karena memang jumlah bilangannya ganjil, karena memang witir itu artinya adalah ganjil. Jadi kalau ibu bertanya apakah sholat witir itu harus ganjil, jawabannya iya. Tapi kalau ibu bertanya apakah sholat malam itu harus ganjil, jawabannya enggak. Jadi sholat malam itu justru genap dulu, genap. Semampu kita bisa 8, bisa 20, bisa 30, bisa 40. Kemudian diakhiri dengan sholat witir, yaitu sholat yang ganjil. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ibu Ida yang sudah bertanya dari Palembang. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan datang dari Provinsi Banten, dari Saudara Wirotomo. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, bagaimana tata cara sholat syuruk yang biasa dilakukan di masjid dan sekarang kami harus melakukannya di rumah? Apakah sama Ustaz? Ya, Masya Allah ya, kita hari-hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebarnya wabah ya, virus corona ya. Dan ini adalah sebuah kondisi yang sungguh telah membuat berbagai sendi kehidupan kita berubah. Yes. Dan kita di sebagian tempat ya, terutama yang daerah-daerah merah ya, kita dibolehkan untuk mengerjakan sholat kita di rumah. Dan insya Allah dengan begitu kita tetap mendapatkan pahala jamaah, yaitu pahala jamaah di masjid. Karena sebelum ini kita menjaga sholat jamaah kita. Maka kalau ketika dalam kondisi wabah kita sholat di rumah, maka meskipun kita sholat di rumah kita mendapatkan pahala sholat jamaah di masjid. Maka sholat syuruk yang biasa kita lakukan di masjid pun juga akhirnya dilakukan di rumah. Dan kita alhamdulillah masih bisa melaksanakan sholat ini seperti sebelumnya. Karena dalam sholat syuruk syaratnya adalah 3. Yang pertama sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua, zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Kemudian ketika sudah masuk waktu duha kita sholat 2 rakaat. Ini 3 syaratnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk untuk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia bangun untuk sholat 2 rakaat, maka itu seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, jadi 3 syarat ini bisa kita wujudkan meskipun kita sholat di rumah. Dengan catatan kita sholat jamaah di rumah. Ya, kita sholat jamaah di rumah tentunya dengan orang-orang
yang ada di rumah dengan keluarga kita, silahkan sholat dimulai dengan sholat subuh, kemudian nanti disambung dengan zikir pagi atau membaca Al-Quran sampai terbit matahari, kemudian diakhiri dengan sholat 2 rakaat yang disebut atau diistilahkan sebagai sholat syuruk, ya, sholat setelah terbit matahari. Ya, jadi alhamdulillah ya, 3 syarat ini bisa kita wujudkan meskipun kita mengerjakan sholat subuh kita di rumah. Tapi kerjakan dengan berjamaah. Ya, jazakumullah khairan Ustaz, dan itu jawaban untuk saudara Wirotomo yang sudah bertanya. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Ibu Hilda di Padang, Ustaz. Silakan Ibu. Ustaz, saya mau nanya. Saya pernah dengar hadis katanya kalau kita membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, itu akan dapat naungan nanti di akhirat. Itu pengamalan hadisnya gimana, Ustaz? Apakah setiap hari kita harus baca ayat itu sampai selesai 2 surat itu, Ustaz? Iya, oke. Ini penjelasannya, Ustaz. Ya, cukup Ibu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, keutamaan membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran yang disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya itu akan membuat kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Allah taala alam bisa kita dapatkan dengan sekali membaca 2 surat ini. Jadi kalau kita pernah membaca 2 surat ini, maka insyaallah itu akan menjadi naungan bagi kita di akhirat kelak. Tentunya kalau bacaan yang sekali itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saat kita baca Al-Quran maka kita sedang beramal, dan amalan itu bisa diterima, bisa ditolak. Jadi kalau kita membaca sekali dan ibadah itu diterima, maka insya Allah bacaan Quran kita ini akan menjadi naungan bagi kita di hari kiamat kelak. Apalagi kalau kita membacanya 2 kali, 3 kali lebih banyak, ya, atau bahkan kita bisa menyelesaikannya setiap pekan barangkali, ya, dan lebih banyak dari itu, maka akan semakin besar pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah taala ini bisa kita dapatkan dengan mengerjakan ibadah itu 1 kali saja, ya, karena pada dasarnya juga membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an atau surat tertentu itu bukan merupakan sebuah kewajiban kita. Jadi 1 kali membaca insyaallah bisa membuat kita mendapatkan pahala yang sudah dijanjikan tersebut, ya. Dan kalau kita melihat juga para sahabat dahulu tidak membacanya setiap hari. Para sahabat mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari, ya. Jadi mereka baru ketemu lagi dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran di pekan berikutnya. Jadi tidak setiap hari mereka membaca surat itu terus. Ini juga menunjukkan bahwasanya bukan merupakan sebuah tradisi mereka untuk terus-menerus membaca Al-Baqarah dan Al-Fatihah setiap hari. Ya, meskipun kalau kita lakukan juga boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan, dan itu jawaban untuk Ibu yang sudah bertanya. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Ina Ummu Abdillah di Jawa Timur. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Anak saya berumur 10 tahun dan 8 tahun. Dua-duanya sudah hafal juz amma. Bolehkah saya bermakmum kepada mereka, Ustaz? Iya, anak yang berumur 7 tahun atau 8 tahun ini sudah termasuk mumayyiz. Mereka sudah bisa membedakan. Dan pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW sudah ada contoh, yaitu namanya Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masih sangat belia. Umur beliau 7 tahun, tapi beliau adalah yang paling banyak hafalannya di antara para sahabat yang lain di tempat beliau tinggal. Maka karena Nabi Muhammad SAW sudah membuat aturan bahwasanya yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, maka para sahabat di tempat itu pun menjadikan Amr bin Salamah sebagai imam mereka. Maka jadilah Amr bin Salamah yang baru berumur 7 tahun mengimami para sahabat yang lain. Ya, maka berdasarkan hadis ini, ibu juga bisa menjadikan mereka sebagai imam dalam sholat di rumah. Tapi para ulama di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya disyaratkan mereka harus paham hukum sholat. Nah, jadi meskipun baru 7 tahun disyaratkan juga harus sudah paham hukum-hukum sholat. Nah, maka mereka
kalau sudah kita pastikan mereka sudah memahami hukum sholat yang dasar-dasar, yang wajib-wajib, maka mereka boleh untuk menjadi imam untuk ibu. Sebagaimana ibu juga masih boleh untuk menjadi imam bagi mereka. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat, di antara hadis Ummu Waraqah, ya, hadis Ummu Waraqah, bahwasanya beliau mengimami keluarga beliau. Ini hadis yang lemah, tapi kata para ulama menjelaskan, kalau hadis ini sahih, kalau kita asumsikan hadis ini sahih, maka itu berarti bahwasanya Ummu Waraqah mengimami para wanita di rumah atau mengimami anak-anak di rumah. Jadi kalau dua anak ibu ini masih belum baligh, ya, maka mereka boleh untuk menjadi makmum di belakang ibu, sebagaimana mereka juga boleh untuk menjadi imam bagi ibu kalau mereka memang sudah memahami hukum-hukum sholat, terutama hukum-hukum sholat yang paling penting. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat. Baik, sepertinya masih ada telepon yang masuk Ustaz, kita akan sapa terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dengan Bapak siapa, di mana? Ini Riba Wawan di Lampung. Silakan Bapak. Halo? Iya, silakan Pak Wawan. Iya, mau numpang tanya ini Pak Ustadz. Silakan, iya. Yang pertama, sholat sunat apa yang sebaiknya ditunaikan setelah ba'diyatan maghrib sampai menjelang isya? Iya, oke. Cukup Bapak. Yang kedua, mohon. Mohon maaf Bapak, karena keterbatasan waktu mungkin cukup satu dulu Bapak ya. Yalah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, antara maghrib dan isya bukan termasuk waktu larangan. Kita mengetahui waktu larangan sholat adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari, ketika matahari persis di atas kepala kita sampai masuknya waktu zuhur, yaitu sampai matahari tergelincir. Kemudian setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Ini adalah waktu-waktu larangan sholat. Nah, di luar itu adalah waktu yang di situ kita boleh sholat. Nah, maka antara maghrib dan isya juga adalah waktu yang kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sholat. Atau paling tidak kita boleh sholat di situ. Jadi ketika kita sudah mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib, ya, sebanyak 2 rakaat, maka kita masih bisa menambah dengan sholat yang lain. Bisa, misalnya sholat mutlak, ya, sholat sunnah mutlaqah, yaitu sholat sunnah mutlaqah itu artinya sholat sunnah tanpa nama. Pokoknya kita niatkan sholat sunnah, kita niatkan memperbanyak sholat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya sholat sunnah mutlaqah. Ini bisa kita lakukan antara maghrib dengan isya, antara isya sampai subuh, ya, kemudian antara zuhur dengan asar. Kita dibolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah, termasuk sholat sunnah mutlaqah. Dan itulah manfaat dari pensyariatan adanya waktu-waktu larangan. Karena itu menunjukkan bahwasanya waktu lain boleh kita lakukan untuk mengerjakan sholat sunnah. Ya. Bisa juga kita mengerjakan sholat sunnah istikharah di situ. Kita bisa mengerjakan sholat, misalnya sholat yang disebut sebagai sholat hajat, yaitu sholat ketika kita sedang terhimpit urusan. Atau kalau kita tadi mungkin di siang hari kita ingat kita berbuat dosa, maka kita boleh mengerjakan sholat taubat. Nah, jadi bisa sholat ini dengan nama-nama hajat, taubat, ya, bisa juga mengerjakan sholat sunnah mutlaqah, yaitu tanpa embel-embel, tanpa nama. Pokoknya sholat sunnah sudah. Ini alhamdulillah, ya, kita memang diciptakan di atas muka bumi untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada banyak waktu untuk bisa mengerjakan sholat. Ya. Kita hanya dilarang untuk mengerjakan sholat di waktu-waktu larangan saja. Ya, demikian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih Ustaz sudah hadir di studio Fatwa TV Jember Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa, saksikanlah terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah ditentukan. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses melalui website www.dewanfatwa.com. Pemirsa, itulah tadi live interaktif fikih ibadah bersama Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah
rahimahullahu taala. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuh